Jam piro wis? 16 sampai berapa? Iya, Sampai jam berapa ini? jam 5. Jam 5. Oh, Kemudian Monggo. Butuhnya nggak ada. pulang. Oh, udah pulang apa? Oh, nggak ada, kayak nggak lihat. Monggo. ya, kemudian yang bagian C ya, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Ya. Kita tidak ingin hidup sendiri dan terisolasi dari masyarakat ya. Siapa yang tahan hidup sendiri? Ya. Kita hidup didiamin orang aja sudah tidak betah. Betul. Ya. Kemudian kita ingin merasakan dicintai dan disukai serta menyayangi dan menyukai orang lain. Ya. Mantap. Ya, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Kemudian yang D, mengubah sikap dan perilaku. Ya. Di sini katakan kita banyak mempergunakan waktu untuk mempersuasi, ya, pendekatan lah, ya, terhadap orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Ya. Mengubah sikap dan perilaku. Seperti yang tadi, slide tadi itu. Ya. Berubah jadi positif atau Ya. negatif. Nah. Jadi kan kita di sini katakan kita banyak menggunakan waktu untuk mempersuasi, itulah pendekatan ya kepada orang lain melalui komunikasi antar pribadi. Konteks tadi. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan komunikasi antar pribadi itu bisa ya dapat mengubah sikap dan perilaku. Jangan dengan Anda intent terus kan, seperti tadi contohnya Mbak Gita tadi kan, semula dia tidak perfect gitu kan. Ya. Impersonal. Itu awalnya. Kalau impersonal itu kan hanya impersonal menjadi interpersonal. Impersonal itu kan tadi hanya biasa aja ya. Impersonal jadi interpersonal. Karena ada hubungan inter. Kemudian Bermain dan E, mencari hubungan. ya, bermain dan mencari hubungan. Bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan di sini ya. Itu cuma main Ya. gitu. Kemudian Kesenangan. bercerita yang lucu-lucu juga bertujuan untuk mencari hiburan dan hubungan. Ini hal-hal yang gampang ini ya. Ya. Anda Jadi ingat sulit. banyak gitu kan. Anda contohnya begini ya. Ketika Anda ada dalam sebuah ya Bercanda gitu. dalam komunitas Anda lah gitu kan, supaya terjalin hubungan yang baik, Anda bisa memberikan cerita-cerita yang lucu gitu kan. Oh Saling kan menjadi bercanda gitu. kan jadinya terbangun hubungan Anda dengan Kelompok. sama teman Anda tadi. Kemudian yang F-nya membantu. Ini banyaknya komunikasi antar pribadi. Untuk tujuan komunikasi antar pribadi yang poin F itu yang intinya membantu ya. Di sini kan psikiater, psikolog klinik, Dokter. ahli terapi adalah contoh-contoh profesi yang mempunyai fungsi membantu orang lain. Dokter. Kemudian tugas tersebut sebagian besar dilakukan melalui komunikasi antar pribadi, seperti psikiater orang yang mengalami gangguan emosional gitu ya, kejiwaan kan, oh ini harus dibawa ke psikolog atau psikiater deh, maka di sana kan terapi dia berkomunikasi gitu kan, itu yang kan antar deh ya, antar pribadi ya. Itu banyak psikiater, psikolog. Lainnya apa? Lainnya. Yang pada intinya tujuannya membantu. Guru. Hmm. Guru juga bisa kan? Ya misalnya guru BK gitu kan, Ya. bimbingan konseling ya. Polantas menyeberangkan Polantas mengatur lalu lintas juga ya. Komunikasi. Tujuan ini yang menyangkut adalah tujuan komunikasi antar pribadi, Seperti pesiar. yang tujuannya itu untuk membantu. Ya, seperti guru gitu kan. Terus Dokter gitu kan. dokter. Dokter. Maraya. Dokter. Itu kan pengobatan. Ini. Bisa juga dokter dia memberikan Oh ya kan tanya. Solusi. Ya. Awal kan bersifatnya membantu. Kan ada orang yang sudah putus asa dia kan.
Ah, ah. Hipnoterapis. Jadi pada intinya ini tujuan komunikasinya itu adalah Untuk membantu. yang paling 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 tepat ya ini Psikiater. Kalau kalau di sekolah kan ada konseling BP, gitu kan, konseling. guru BP ya, guru BP ya. Ya sekarang emang masih namanya BP. Masih kan? Biasanya udah Guru dirubah BK. PK ya. BK BK. dengan konseling. BK, bimbingan konseling. Tapi enakan BP. Udah terbiasa soalnya. Dulu SMA-nya di mana? Pak Gita? Jogja. Di Prima juga di Saya di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Nah itu kan dulu istilahnya kan waktu sekolah itu kan guru BP ya. Iya. Kalau sekarang BK, bimbingan konseling. Kemudian yang ketiga ya, tinggal kita belajar yang ketiga, komunikasi antar pribadi sebagai proses transaksional. Kayak di pasar itu loh. Ya, intinya Anda bayangkan proses transaksi, ada persetujuan dari yang menjual dan ada persetujuan dengan yang membeli ya. Itu namakan proses, kan tadinya proses transaksional kan proses ya. Sini katakan komunikasi antar pribadi sebagai proses ya. Sebagai suatu proses komunikasi antar pribadi merupakan rangkaian kejadian dan tindakan yang terjadi secara terus-menerus ya. Kemudian proses terus-menerus diartikan sebagai komunikasi berlangsung tanpa henti sehingga batasan awal dan akhirnya komunikasi antar pribadi tidak jelas. Nah, jadi kalau proses terus-menerus ya, Salah mengatur. ya tidak ada tanpa henti ya. Nggak tahu lagi nanti. Jadi kamu kalau pacaran gak usah lama-lama, nambah blur. Ya. Kayaknya Jadi, nyindir apa nyindir sih ini? Wah, Noise lagi ini. Terlalu banyak noise. Ya ini belum pulang jurusan apa ini? Hah? Jurusan Toyen. kemudian kita lanjutkan yang Kernet nawai. B ya. Yang B komponen dalam komunikasi antar pribadi saling tergantung ya. Kalau yang tidak tergantung kan independen ya. Kalau ini kan tergantung ya kan ya, interdependensi lagi ya kan. Nah, tidak ada pengirim tanpa penerima ya. Kan dikatakan komponen dalam komunikasi antar pribadi saling tergantung, interdependensi. Contoh Anto marah-marah sendiri. Anto marah-marah sendiri di kamar, ini bukan komunikasi antar pribadi ya, Interpersonal. itu interpersonal karena di sini tidak ada pengirim tanpa penerima ya. Kalau dia marah-marah sendiri ya komunikasi sama siapa dia? Sama jiwanya sendiri. Nah, itu bukan komunikasi antar pribadi laginya. Interpersonal. Nangis-nangis sendiri. Nah, Saya banget. kemudian para pelaku dalam komunikasi antar pribadi bertindak dan bereaksi. Artinya orang yang tidak dapat bertindak dan bereaksi hanya pemikiran atau emosi saja ya, tapi melibatkan sikap dan gerak tubuh. Jadi orang Marah-marah itu kan. emosi, orang kan masa dia emosi itu emosi. tapi Aku lebay. tapi diikuti oleh gerak tubuhnya ya, diikuti oleh Ih, benci. Pengedan. oke. Oke. Kemudian yang ke D, prinsip-prinsip umum komunikasi Saya antar cinta kamu. pribadi ya. Apa dari mana saya Itu cinta kamu? kamu tidak dapat juga. Jadi kata-kata itu tidak mungkin kan Anda ubah. Saya cinta kamu. Sampai nanti pun kata-kata itu tidak bisa terubah. Anda ucapkan gitu kan? Kapan Anda bisa mengubahnya? Kata-kata itu kan tidak mungkin ya. Harga mati itu. Ya. Kemudian yang apa ini? Mulutmu harimaumu. Yang D, ini prinsip-prinsip umum komunikasi antar pribadi ya, ada komplementer ya. Di sini yang komplementer itu saling